welcome to Joy Online Service. Welcome buat kalian semua yang baru pertama kali nonton ataupun yang sudah sering nonton. Dan dimanapun kalian berada, baik di kota Surabaya, Jakarta, Palangkaraya, ataupun di kota-kota lainnya, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, main games, dan bernyanyi bersama, kita mau yel-yel dulu ya. Semuanya siap? Siap! Joy, yes, 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 I'm awesome! Woo! Sekali lagi ya, Joy, yes, 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 I'm awesome! Woo! Hello everyone, welcome again to Joy Online Service. Let's stand up, kita berdiri semuanya sama-sama. Oke, kita yel-yel satu kali. Everybody ready? Joy, yes, 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 I'm awesome. Let's go! Woo! Come on, clap your hands together. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Again, sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, I am bringing it up to everyone. The wonder of Jesus' love. Sing together, sing high, sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, I am bringing it up to everyone. The wonder of Jesus' love. One more time, sing it together. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, I am bringing it up to everyone. The wonder of Jesus' love. The wonder of Jesus' love. One more time, sing it. The wonder of Jesus' love. Tepuk tangan yang luar biasa hari ini. Woo! Kita angkat kedua tangan kita sama-sama hari ini. Kami percaya Engkau setia buat kami Tuhan. Thank you for your faithfulness for us. Thank you Jesus. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Thank you God. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapa
Kita angkat kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Let's lift up our hands. Let's open up our hearts. Let's start to worship Jesus. He's our loving Father. He's a good, good Father. Dia Bapa yang baik buat kita. Kamu buka mulut kita, mulai katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh thank you Jesus. Thank you for your love. Thank you for your faithfulness. Thank you for who you setia buat kami, dan kami akan melanjutkan acara kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sama-sama katakan amin. Saatnya kita games. Games kita hari ini adalah Chinese Whisper. Nah, cara mainnya simple banget ya guys. Nanti aku akan bisikan satu kalimat ke teman aku di sebelah sini. Nanti dia juga akan membisikkan kalimat tersebut ke teman selanjutnya. Dan teman selanjutnya ya juga akan membisikkan kalimat tersebut ke teman selanjutnya lagi ya. Pokoknya nanti sampai ke akhir ke teman aku yang sebelah sini. Nanti dia akan mengucapkan kalimat tersebut. Dan kita akan lihat apakah benar ya kalimat tersebut. Yuk langsung aja kita main gamesnya. Nah, gimana Je? Apa kalimatnya? Gelapnya kamar ini. Jawabannya salah guys. Kalimat yang aku bilang tadi adalah keledai makan kedelai di kedai. Ya, oke. Games kita udah selesai. Kalian juga bisa games ini di rumah kalian masing-masing ya. Oke, goodbye. Halo semuanya. Wah, ini Miss yang lihat di sini ada banyak wajah-wajah yang sangat ceria ya, happy banget. Mungkin udah mulai biasa ya sekolah ya, atau walaupun banyak PR ya, mungkin ada banyak tes juga, tapi kita udah mulai biasa, udah mulai terbiasa ya. Nah, sebelum kita mau masuk dalam cerita firman Tuhan kita hari ini ya, seperti biasa kita mau nonton cuplikan superhero fantasy kita sama-sama hari ini. Look at you. Off to college to be a great scientist. Like your father. There's something inside you so special. Someday you're gonna share it with the whole world. Let's hit the gamma radiation. Countdown started. Nanomeds released. Bruce, I don't understand what I just saw. It's like the gamma released something that was already there. My son is unique, and the world will not tolerate his existence. What did you do to me? I improved on nature 1,000,000 times
more powerful. My God. I need everything we have to stop his movement. You will only fuel his rage and make him stronger. You know I never hurt you. When you're left with no choice. I'm sending her a surprise visit from some friends of mine. When you're pushed too far. You pathetic freak. Don't just get even. You're making me angry. Get mad. I don't think you're gonna like me when I'm angry. And unleash the hero within. From director Ang Lee. Nah, dari video yang kita lihat, kita udah lihat juga ya minggu lalu ya, superhero-nya masih sama ya, yaitu Hulk. Hulk ini adalah seseorang yang bisa berubah jadi like a green giant person ketika dia marah atau istilahnya emosinya terpacu gitu ya, kayak ketika dia ambil sesuatu mungkin temannya diganggu atau mungkin besternya lagi dalam kondisi yang tidak baik, dia itu berubah menjadi sosok yang besar, hijau ya, green giant things. Tapi yang hebat ya, yang punya banyak kekuatan, yang kekuatannya itu cukup, yang bukan cuma cukup tapi kekuatannya sangat besar. Nah, itu biasa kita sebut dengan kata transformasi atau transform ya. Jadi from something change into something different gitu ya. Nah, hari ini kita juga akan bahas tentang transformasi atau transform ya. Kalau kita lihat di dunia ini, kita ini banyak sekali yang bertransformasi ya, seperti kita ya kan. Nah, kita dari perut mama kita ya, dari kita masih belum baby, tapi kita di dalam perut mama kita, dari yang masih mungkin kecil gak kelihatan apa-apa, kita bertumbuh jadi sebuah janin yang gede sampai 9 bulan lalu kita lahir, dan dari baby kita bisa tumbuh dewasa sampai saat kita sekarang ini ya. Mungkin kita ada yang masih umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin beberapa bulan ya, atau mungkin juga kita yang udah 12 tahun, mungkin 11 tahun. Bahkan sampai nanti kita dewasa, itu adalah disebut dengan transformasi atau transform ya, change dari sesuatu jadi sesuatu. Nah, selain manusia ada juga banyak yang lain ya, seperti tumbuhan dan juga tentunya animal atau binatang. Nah, hari ini ada satu binatang ya, itu namanya adalah lebah atau bee. Bee itu juga sama ya, dan transformasinya itu sangat kelihatan sekali, yang bisa disebut dengan metamorfosis. Jadi kita katakan sama-sama yuk, metamorfosis ya, kayak pelajaran IPA ya. Yang nggak suka IPA jangan ngantuk dulu, oke? Nah, metamorfosis ini apa ya? Itu sama tadi ya, perubahan. Kalau lebah itu dari telur ya, telur atau telur. Jadi telur, lalu dari telur dia berubah menjadi larva. Nah, setelah dari larva dia berubah menjadi larva dewasa. Lalu setelah itu dia berubah lagi jadi kepompong ya. Jadi setelah dari telur, larva besar, larva dewasa, lalu setelah itu jadi kepompong, dan kemudian setelah itu barulah dia menjadi lebah dewasa ya. Kalau kepompong juga sama mirip dengan kupu-kupu ya. Kalau kupu-kupu kan udah sering banget. Nah, hari ini nggak tahu kenapa kita bahasnya lebah gitu ya. Nah, dari cerita transformasi atau perubahan ini, hari ini kita juga akan lihat sebuah cerita Alkitab atau Bible story tentang transformasi atau perubahan. Nah, tapi transformasinya itu beda, nggak seperti lebah ya, dari telur jadi lebah dewasa, atau seperti Hulk tadi ya, dari manusia biasa ketika dia marah lalu bertransformasi jadi giant itu ya, giant green atau istilahnya raksasa hijau. Nah, transformasinya ini lebih tentang hati. Nah, karena itu kita mau masuk cerita kita sama-sama. Yuk kita dengarkan dengan baik-baik ya. Karena kita semua, kita juga perlu untuk bisa bertransformasi dari hati kita. Oke? Nah, ada seseorang yang saat itu bernama Saulus. Oke, siapa namanya? Saulus. Nah, Saulus ini adalah seseorang yang bisa disebut dengan orang yang nggak baik ya, jahat, villain ya. Kenapa? Karena dia ini kerjaannya ngejar-ngejar orang Kristen. Nah, di zaman setelah Tuhan Yesus meninggal, orang-orang itu pada banyak yang bertobat ya, jadi orang-orang yang nggak ngerti Tuhan Yesus, orang-orang yang dulunya itu benci sama Tuhan Yesus, ada banyak di antara mereka itu yang bertobat menjadi pengikutnya Kristus. Jadi mereka bertobat, lalu mereka ngerti kenapa kok Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Mereka mulai saling itu ya, kayak bikin istilahnya komunitas atau perkumpulan ya.
kalau zaman dulu tuh belum ada gereja kayak kita sekarang ya, belum ada Sunday school. Jadi mereka itu kayak kumpul di rumah-rumah ya, mereka banyak sekali kumpul di rumah-rumah. Nah, di momen-momen mereka kumpul itu ada seseorang yang bernama Saulus yang istilahnya itu ngejarin mereka ya. Jadi mereka kumpulnya tuh nggak di tempat umum, mereka sembunyi-sembunyi di dalam rumah. Karena apa? Saulus ini suka istilahnya bukan cuma mengejar, tapi dia itu juga istilahnya itu menghukum, dan bahkan kalau sampai parah dia itu juga membunuh orang-orang Kristen. Nah, kalau kita masih ingat cerita kita beberapa minggu yang sebelumnya, ada seseorang yang bernama Stefanus. Dia juga adalah salah satu orang yang sebagai petinggi, istilahnya sebagai orang yang berkuasa, yang mengajak orang-orang di sekitar itu untuk melempari batu kepada Stefanus. Jadi akhirnya si Saulus ini dia dengan semangat hati yang berkobar-kobarnya, dengan penuh kebencian kepada orang Kristen, dia pergi menuju sebuah kota yang bernama Damsyik. Nah, dalam perjalanan menuju ke kota Damsyik ya, di dalam perjalanan jadi dia dari Yerusalem dia menuju ke Damsyik. Di sana di dalam perjalanan tuh dia bertemu dengan Tuhan. Wah, gimana nih ceritanya? Nah, pada waktu itu dia melihat sebuah sinar yang sangat terang ya. Jadi bukan cuma terang biasa. Kalau kita kena istilahnya pernah ya matanya kena senter atau mungkin kaget kena lampu yang ketika kita tidur dinyalakan, ini bahkan jauh ya, lebih terang daripada itu. Mungkin kayak sinar matahari itu benar-benar dekat di muka kita. Jadi waktu itu Saulus tuh kena sinar yang sangat terang, lalu dia itu mendengar sebuah suara yang bilang seperti ini, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku ya? Saulus bingung, dari mana ini ya? Karena dia nggak bisa lihat apa-apa, dan dia lagi kayak udah kayak tersungkur, kayak apa ya, berlutut di bawah tanah gitu, di atas tanah. Lalu dia bilang, dia tanya, siapakah engkau gitu ya Tuhan? Lalu dia jawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat. Nah, pada waktu itu kan dia nggak sendirian ya, dia itu ada banyak temennya ya, jadi dia itu sebagai pemimpinnya, dia punya banyak pasukan. Nah, di teman-teman yang lain ini nggak bisa lihat sinarnya, itu nggak bisa lihat, tapi yang mereka bisa dengar adalah suaranya. Mereka juga bingung ya, suara dari mana, dan mereka semua itu sangat pokoknya bingung sekali, nggak tahu harus ngomong apa. Karena nggak ada yang bisa lihat sinarnya ya, dan karena sinar yang sangat terang itu, waktu Saulus bangun, ketika sinar udah hilang, dia nggak bisa melihat lagi ya, misalnya dia jadi buta ya. Kira-kira kalau kita buta enak nggak enak pasti ya, dia nggak bisa lihat. Nah, akhirnya seseorang harus membantu dia ya. Jadi dalam perjalanan yang tadi itu, di jalanan itu yang disebut dengan jalanan Tuhan, dia jalan sampai ke Damsyik, ditolong oleh teman-temannya tadi. Oke, tiba di Damsyik, dia duduk di sebuah rumah, dan di sana selama 3 hari Saulus tuh nggak makan nggak minum ya, istilahnya kayak puasa gitu ya. Nah, lalu ketika 3 hari itu di Damsyik ada seseorang yang juga muridnya Tuhan Yesus ya, dia adalah orang yang sangat taat. Dia bernama Ananias ya. Jadi kalau tadi Saulus ini namanya yang bad, Ananias ini yang good. Nah, Ananias dikasih perintah sama Tuhan, Ananias gitu ya. Ya Tuhan, ini aku. Sekarang kamu pergilah ke sebuah jalan yang bernama Jalan Lurus. Carilah di sana rumah Yudas, seseorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Dengar nama Saulus, Ananias takut ya. Karena apa? Saulus ini terkenal banget di kalangan orang Kristen sebagai istilahnya orang yang sangat yang suka menyiksa dan membunuh orang Kristen gitu ya. Lalu Tuhan bilang sama Ananias, sekarang ia sedang berdoa ya, dan dalam suatu penglihatan ia melihat seseorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi gitu ya. Lalu ya seperti tadi itu ya, Miss bilang, Ananias karena takut dia bilang, Tuhan, aku sudah banyak dengar daripada orang-orang di sekitar kita ya, kalau orang itu dia melakukan banyak sekali kejahatan terhadap orang-orang kudus-Mu Tuhan, dan dia datang ke sini hanya ke Damsyik itu dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala itu untuk istilahnya bukan cuman bukan cuman menyiksa, tapi dia juga menangkap dan juga bahkan akan membunuh semua orang yang istilahnya berdoa dalam nama-Mu Tuhan. Lalu Tuhan bilang sama dia, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Mu kepada bangsa-bangsa lain, serta banyak penderitaan yang harus ditanggung oleh orang ini yaitu Saulus. Oke, singkat cerita, dia taat ya Ananias, dia pergi menuju ke rumah yang tadi Jalan Lurus menemui Saulus. Lalu dia bilang sama Saulus ya, sambil menumpangkan tangannya atas kepala Saulus, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, sesaat itu juga ya, nggak pakai bim salabim, nggak pakai
abracadabra apa itu atau ting 1 2 3 4 5, tapi saat setelah amin langsung ya istilahnya ada seperti selaput yang menutupi mata Saulus tadi itu langsung kayak copot, lepas gitu ya. Nah saat itu juga Saulus dia bisa melihat, dan ketika dia sudah bisa melihat dia langsung lalu minta apa? Dibaptis ya. Nah kayak cerita seperti cerita kita minggu lalu, kenapa kok perlu dibaptis? Atau siapa yang perlu dibaptis? Bayangkan Saulus adalah seseorang yang sangat jahat, tapi dia kok bisa dibaptis? Karena apa? Dia percaya. Jadi setelah dia melihat sinar, dia melihat Tuhan Yesus dengan matanya sendiri yang akhirnya buat dia buta sampai dia bisa melihat lagi. Dia percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatinya. Makanya dia bisa dibaptis. Nah, kalau kita baca lagi selanjutnya ya, Saulus ini dia nggak jadi Saulus lagi. Tapi karena perubahan atau transformasi ini, dia jadi seseorang disebut dengan nama Paulus. Dan kita juga banyak baca ya di dalam Alkitab kita, separuh lebih dari Perjanjian Baru itu ditulis oleh Paulus. Kalau kita baca ceritanya ya, Paulus sih banyak sekali mengalami hal-hal yang dari yang mujizat sampai hal yang sulit sekalipun dia alami sampai akhirnya dia meninggal ya. Jadi akhirnya karena transformasi ini ya, Saulus sama Tuhan dikasih hati yang baru. Dari hatinya yang jahat, yang tidak suka sama orang Kristen, yang benci orang Kristen, dikasih Tuhan hati yang baru, dirubah namanya jadi Paulus, dan dia jadi orang yang sangat cinta Tuhan Yesus, dan bahkan dia menceritakan semua kabar baik, semua cerita tentang Tuhan Yesus kepada semua orang ya, di negara-negara lain, di negara-negara tempat-tempat murid-murid Tuhan Yesus gak bisa datang gitu ya. Nah kalau kita bilang soal diganti, pernah nggak kalian diganti? Mungkin nggak bisa ya, kalau kayak papa kita dicopot terus diganti yang baru itu mungkin sesuatu yang sangat sulit. Tapi kita bicara soal barang. Misalnya nih ya, misalnya punya ini apa ini? Ini adalah mainan ya, bukan gantungan handphone gitu ya. Nah seandainya kalian pakai gantungan handphone, lalu gantungan handphone ini secara tidak sengaja putus gitu ya. Kira-kira kalau diperbaiki itu apa diganti? Bukan, itu namanya diservis mis, didadanin gitu ya, diperbaikin. Nah, tapi kalau mau diganti tentunya ini harus dibelikan lagi yang baru dipasang di sini. Itu namanya diganti. Atau ini, mungkin ini ya kita gadget atau handphone. Gadget kita mungkin habis jatuh, layarnya pecah. Kalau kalau seandainya diservis, apa bisa? Ya bisa sih ya diganti layarnya doang, tapi juga harus tetap diganti dengan yang baru layarnya supaya nggak pecah lagi. Atau lebih gampang lagi ya, parents kita belikan yang baru lalu diganti. Nah itu namanya disebut dengan diganti ya, bukan diservis atau diperbaiki. Nah begitu juga dengan Tuhan terhadap hati kita ya. Hati kita sama Tuhan juga gitu, ketika kita transformasi, hati kita itu diganti sama yang baru. Udah nggak ada lagi yang lama, tapi diganti dengan yang baru. Jadi kita sama-sama hari ini belajar ini ya, only Jesus can transform my life ya. Yang bisa ganti hati kita atau siapapun di sekitar kita itu cuma siapa? Tuhan Yesus. Yang bisa buat kita jadi berubah itu siapa? Tuhan Yesus. Yang bisa bikin Saulus jadi Paulus itu siapa? Ya cuma Tuhan Yesus. Ya jadi kita harus sama-sama ingat, apapun yang udah pernah kita lakukan, apapun yang pernah kita pikirkan atau kejelekan apapun yang ada di dalam diri kita, Jesus can transform our life. So ya kita sama-sama sebutkan, kita ucapkan lagi sama-sama ya, super kalau kita hari ini. Only Jesus can transform my life. Super kebenaran kita hari ini adalah Only Jesus can transform my life. Dengan ayat penuntun Kisah Para Rasul 9 or Acts 9. Ayat hafalan kita terambil dari Galatia 2 ayat 20. Sekarang bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diri saya. Or Galatians 2 verse 20. My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Joy Kids hari ini mengajarkan kami bahwa kami perlu menemukan orang yang dapat membimbing kami Tuhan, orang yang dapat mengajar kami dengan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati keluarga kami, pendidikan kami Tuhan, agar kami menjadi anak yang bisa menjadi terang dan garam bagi sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi yang percaya, kita katakan amin. Nah, Joy Kids kita hari ini telah selesai. Jangan lupa like, share, and give positive comments. See you next week. God bless.